Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa bertaqarrub dengan menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu, dan sebagai bentuk keistiqomahan kita juga yaitu menunggu waktu salat isya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini insyaallah akan bertemakan masih tentang anjuran untuk menunggu waktu salat yang berikutnya. Ya, masih materi yang kemarin, anjuran menunggu salat setelah salat. Dan mungkin insyaallah materi ini adalah sebagai materi terakhir kita di bulan ini, karena insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Ya, jadi selama bulan suci Ramadan kajian rutin malam Ahad dan malam Senin diliburkan. Baik jamaah sekalian, itu sebagai pembuka kita. Kita masuk dalam materi kita, yaitu anjuran menunggu salat setelah salat. Di pekan yang lalu kita sudah membahas banyak tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang menunggu waktu salat. Ya, ketika dia selesai salat, dia didoakan oleh malaikat, dia dicatat seperti orang yang sedang salat. Dan banyak lagi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk di hadis yang ke-447 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya yukaffiru bihi dhunub?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makruhat wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang semisal, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Ya. Itu dua hadis yang semisal jamaah sekalian, di mana artinya adalah Rasulullah mengatakan, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan-kesalahan kalian dan melebur daripada dosa-dosa kalian. Kemudian para sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, isbaghul wudu' 'alal makruhat, hendaklah menyempurnakan wudu pada keadaan-keadaan yang dibenci. Maksudnya keadaan-keadaan yang menyulitkan seseorang. Ketika musim dingin misalnya,
atau ketika seseorang sedang sakit, ya susah orang mau wudu itu. Ya, tapi ketika dia menyempurnakan wudunya, dia mendapatkan ganjaran yang besar. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah-langkah ke masjid. Wa intidharus shalah ba'da shalah. Kemudian yang ketiga, menunggu salat setelah salat. Kata Rasulullah, fadzalikumur ribat. Itulah ketaatan yang terus menerus. Atau yang disebutkan dalam riwayat yang lain, itulah yang namanya ribat. Apa definisi ribat kemarin? Apa? Berdiam diri dalam menjaga perbatasan, ya, perbatasan suatu negeri, satu negara, itu namanya ribat, ya, menjaga. Dan itu disebut dengan jihad. Ribat itu adalah jihad, menjaga perbatasan, ya. Jadi orang-orang yang menunggu salat untuk melakukan salat yang selanjutnya disebut dengan ribat juga, disebut dengan jihad, ya. Jadi jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini ada 3 poin terpenting yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang itu menjadi sebab seseorang diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul mengatakan, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukan perbuatan ini, Allah Subhanahu wa taala pasti menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Maksudnya adalah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya. Yang pertama apa? Isbagil wudu anil makruhat. Atau dalam riwayat yang lain, isbagil wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang sulit. Gitu aja. Lebih mudah dipahami itu. Menyempurnakan wudu dalam keadaan yang sulit. Ketika misalnya cuaca yang begitu dingin, ya. Atau ketika seseorang sedang sakit. Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Tentunya untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena dia sering jalan pagi melewati masjid, bukan. Tapi dia datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jadi orang-orang yang melakukan 3 hal ini, ya, menyempurnakan wudu dalam keadaan yang sulit, memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menunggu salat untuk salat berikutnya, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya, wa tarfa'u biha darajat, dan Allah mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Ingat ya, di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena kadang-kadang ada orang itu dia menjadikan ibadah sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada manusia, atau biasa yang disebut dengan riya. Bahkan sekarang itu ada sebagian orang-orang yang kalau sholat didokumentasikan, dokumentasi, lapor di grup, dokumentasi, lapor kepada pimpinan, ya, seperti itu. Jadi memperbanyak langkah ke masjid, kemudian menyempurnakan wudu, menunggu sholat untuk sholat yang berikutnya, akan menjadi sebab bagi seorang hamba diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Dan ini menunjukkan tentang derajat kedudukan seorang yang beriman nanti di surga, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ya. Jadi hadis ini juga menunjukkan tentang, ya, informasi kepada kita bahwa surga seseorang nanti itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Makanya disebutkan ada dalam sebuah hadis bahwa surga yang paling kecil itu adalah seluas langit dan bumi. Itu untuk satu orang, ya, seluas langit dan bumi. Dan ada yang lebih besar lagi.
Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk meminta surga Firdaus, surga yang paling tinggi, surga yang paling bagus. Itu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya jemaah sekalian dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Isbaghul wudu' 'alal makarih wa i'malul aqdami ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah yaghsilul khataya ghaslan." Menyempurnakan wudu pada keadaan yang dibenci seperti sangat dingin, mengayunkan kaki ke masjid-masjid dan menunggu salat setelah salat, semua itu mencuci bersih kesalahan-kesalahan. Ya, jemaah, di sini diibaratkan seperti mencuci. Jadi dosa itu seperti kotoran. Ya. Di sini disebutkan diibaratkan seperti seseorang yang sedang mencuci sesuatu yang kotor. Dicuci sampai bersih. Bayangkan jemaah sekalian. Ya, setiap hari kita pasti ada kesalahan kita jemaah ya. Kesalahan kepada tetangga, teman, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salah satunya adalah dapat menghapus daripada kekhilafan kita, kesalahan kita. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muntadhiru sholati ba'da shalah kafarisis tadda bihi farasuhu fi sabilillah ala kashhihi wa huwa fi ribati al-akbar." Orang yang menunggu salat setelah salat adalah seperti penunggang kuda yang bertempur sengit di jalan Allah kepada musuh-musuhnya, sementara dia dalam kondisi siap siaga di medan pertempuran. Nah, itu tadi. Jadi orang yang menunggu waktu sholat disebut dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah, sedang bertempur. Bertempur melawan siapa? Musuh Allah. Ya. Jadi kalau kita menunggu waktu sholat itu melawan apa? Melawan hawa nafsu kita. Ya. Melawan rasa ngantuk, melawan rasa malas, melawan banyak hal yang kita lawan. Makanya disebut dengan ribat. Ya. Disebut dengan fi sabilillah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani lailata rabbi wa fi riwayatin ra'aitu rabbi fi ahsani surah." Faqala li, "Ya Muhammad." Qultu, "Labbaika rabbi wa sa'daika. Hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la?" Qultu, "La a'lam." فوضع يده بين كتفيه حتى وجدت بردها بين ثدي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض أو قال ما بين المشرق والمغرب قال يا محمد أتدري فيما يحتسم الملأ الأعلى قلت نعم في الدرجات والكفرات ونقل الأقدام إلى الجماعة وإسباغ الوضوء في السبارة وانتظار الصلاة بعد الصلاة ومن خافض عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Rasulullah SAW bersabda, "Tadi malam Robku mendatangiku." Dalam sebuah riwayat yang lain disebutkan, "Aku melihat Robku dalam bentuk yang paling baik." Kemudian dia berfirman kepadaku, "Wahai Muhammad." Kemudian aku menjawab, "Aku penuhi panggilanmu ya Rabb demi kebahagiaanmu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu mengetahui dalam perkara-perkara apa para malaikat yang dekat denganku berselisih?" Kemudian aku menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu dia meletakkan tangannya di antara kedua pundakku sehingga aku merasakan dingin di dadaku, atau beliau bersabda di leherku. Lalu aku pun mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Atau Nabi mengatakan, aku mengetahui antara timur dan barat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wahai Muhammad, tahukah kamu dengan perkara apa para malaikat yang dekat denganku berselisih?" Kemudian aku menjawab, "Ya, aku tahu. Dalam urusan derajat-derajat, kafarat, mengayunkan langkah kepada salat jamaah, menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin yang sangat, dan menunggu solat sesudah solat. Barang siapa menjaganya, maka dia hidup dalam keadaan yang baik dan mati dalam keadaan yang baik."
dan statusnya dari dosa-dosanya akan bersih seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah. Masya Allah jemaah sekalian ya. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadits qudsi ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu keadaan para malaikat-malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling berselisih tentang bagaimana jumlah, bagaimana besarnya, bagaimana keutamaan orang-orang yang menjaga salat jamaah. Kemudian orang yang menyempurnakan wudu. Kemudian orang yang menunggu salat setelah salat. Para malaikat berselisih. Ini pahalanya berapa? Sampai tidak bisa dihitung. Ya. Berselisih mereka berapa besarnya? Bagaimana keutamaannya? Apa balasannya yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Berselisih mereka. Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, barang siapa yang menjaga perkara ini. Maksudnya perkara apa ini? Yaitu menjaga salat berjamaah di masjid. Yang kedua, menyempurnakan wudu. Yang ketiga, apa yang ketiga? Menunggu salat setelah salat. Apa kata Rasulullah? Kalau orang ini, ada orang yang menjaga tiga hal ini, maka dia akan hidup dalam keadaan yang baik dan meninggal dalam keadaan yang baik. Maksudnya husnul khotimah. Jadi orang yang sering datang ke masjid salat 5 waktu, insya Allah jamaah sekalian, Rasulullah menjamin untuk mati dalam keadaan yang baik. Yang penting menjaga rutinitas ini. Jaga salat 5 waktu, senantiasa menyempurnakan wudu. Jangan sampai wudu mau cepat-cepat selesai, tumitnya tidak terbasuh, jari jemarinya masih ada yang kering, tidak sempurna itu. Makanya wudu itu harus pelan-pelan. Semua usahakan terkena basuhan air wudu. Ya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan semua, setidak-tidaknya ada salah satu di antaranya. Itu. Menjaga salat 5 waktu di masjid berjamaah, meskipun sulit jamaah sekalian. Tapi itu harus kita lakukan. Karena ini satu-satunya cara untuk mendapatkan kebaikan atau kebahagiaan di akhirat. Apa yang kita bisa harapkan dari diri kita ini jamaah? Ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kita punya ini. Kalau kita tidak mau meneladani, mencontohi atau mendengar saran-saran dari Rasulullah SAW seperti ini. Ya, Rasulullah sudah memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita. Ya, bagi siapa yang ingin hidup dalam keadaan yang baik, meninggal dalam keadaan yang baik, maka menjaga salat 5 waktu di masjid adalah salah satu jawabannya. Ya, seperti itu. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yukaffiru Allahu bihi al-khataya wa yazidu bihi fil hasanat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu aw at-tuhuri fil makarih wa kathratul khuta ila hadzal masjid was-salatu ba'da shalah wa ma min ahadin yakhruju min baitihi mutatahhiran hatta ya'tiyal masjida fayusalli fihi ma'al muslimin aw ma'al imam summa yantadhiru salata allati ba'daha illa qalatil malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Rasulullah mengatakan, maukah kalian untuk aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan menambah kebaikan-kebaikan kalian? Kemudian para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, menyempurnakan wudu atau bersuci dalam keadaan yang sulit, memperbanyak langkah ke masjid ini dan salat setelahnya. Tidak ada seseorang pun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan yang suci, lalu dia datang ke masjid, salat di dalamnya bersama kaum muslimin atau bersama imam, kemudian dia menunggu salat yang berikutnya, melainkan pasti, kata Rasulullah, para malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Jadi jamaah sekalian, ya, sudah banyak di antara keutamaan-keutamaan yang kita tahu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang menunggu salat setelah salat. Dan hadis yang terakhir dari seorang sahabiah atau seorang
sahabat Nabi dari kalangan perempuan yang pernah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berkata, "Ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ashabuhu min Bani Salimah. Faqarrabna ilaihi ta'aman fa'akalahu, thumma qarrabana ilaihi wudu'an fatawadda'a, thumma aqbala ala ashabihi faqala, ala ukhbirukum bimukaffiratil khataya? Qalu bala. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih wa kathratul khata' ilal masjid wa intidharus shalah ba'da shalah." Rasulullah SAW datang kepada kami disertai dengan para sahabatnya dari Bani Salimah, lalu kami menghidangkan makanan kepadanya. Beliau pun makan, kemudian kami menyiapkan air wudu untuknya, maka beliau pun berwudu. Kemudian beliau menghadapkan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian beliau bersabda, "Maukah kalian untuk aku tunjukkan pelebur-pelebur kesalahan?" Mereka menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada keadaan yang sulit, memperbanyak langkah ke masjid, dan menunggu salat setelah salat. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 perkara yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita jaga. Ya, kita jaga. Wudu, ya, menyempurnakan wudu, ya, kemudian menunggu salat dan memperbanyak langkah menuju ke masjid. Dan ini sebenarnya mudah jemaah sekalian bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jangan pernah kita putus asa atau bosan untuk meminta taufik kepada Allah, meminta hidayah taufik kepada Allah. Karena tidak semua orang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dimudahkan untuk sholat 5 waktu di masjid. Tidak mudah seperti itu jemaah. Ya. Padahal suara azan ada di mana-mana. Ya. Makanya kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya dan dimudahkan untuk, ya, melakukan amal-amal saleh, terutama di bulan suci Ramadan yang insyaallah kita akan masuki beberapa hari lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, ya, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.